Setiap wanita pasti ingin terlihat cantik. Itulah mengapa berbagai cara dilakukan mereka untuk menunjang penampilan, termasuk dengan melakukan infus whitening online yang kini tengah marak beredar di media sosial. Faktanya, sudah banyak perempuan milenial yang telah mencoba praktik kecantikan ini, tak mesti diterapkan di klinik. Praktik kecantikan ini juga bisa diterapkan di berbagai tempat, bahkan di mobil sekalipun. Namun, apakah praktik kecantikan ini bisa disebut aman dan legal? Untuk itu, tim investigasi Tribun Sumsel langsung melakukan penelusuran bagaimana cara mereka saat melakukan dan mempraktikkan kecantikan lewat media sosial ini. Halo, Mbak. Maaf, ke sebelah dulu, Mbak. Aku baru bangun ya, sebentar ya. Sebelah aja kok. Ya, Mbak ya. Ya. Oh, Mbak dari mana? Dari sebelah ya? Oke, halo. Oke, bentar ya. Duduk dulu, santai. Nggak buru-buru kan? Itu apa tuh, Mbak? Tiangnya. Hah? Tiangnya. Oh iya, infus gitu ya. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih, kita yang kucing-kucingan gitu. Oh nggak apa, karena belum ya sedikit cerita dulu ya. Ya suami itu kan nggak mau bolehin aku sentuh kuping, karena kan yang pertama juga aku tuh takut jarum suntik. Itu jarumnya itu jarum bayi. Jarum bayi? Kenapa? Kalau terlalu gede kan kamu bukan orang sakit. Iya, aku mau dapat kontak dari mana? Hah? Dapat kontak aku dari mana? Di IG Mbak? Ada, cek aja. Itu banyak banget. Keren. Jadi kalau untuk anak-anak kosan aku emang ada promo setiap Sabtu Minggu. Kalau aku nggak ada promo ya? Aku bukan anak kosan. Yang kecil segitu gede. Biasanya 100 ribu. Berapa menit sih sekali disuntik? Nggak sampai 20 menitan lah, Neng. Nggak sampai setengah jam intinya. Aku sampai berani buka. Iya. Ya aku masih bingung nih. Menurut Mbak nih, aku harusnya yang mana? Kalau aku sih, karena aku berjerawat kan ya, aku pilih DNA karena aku berjerawat. DNA juga membuktikan Pak? Iyalah sayang. Ini bekasnya kan pakai. Oh gitu ya. Masa pakai nanti cantik, aku nggak sih gila lah. Gitu. Oke. Jadi lu gak ada asma kan? Enggak. Berat tinggi? Enggak. Anemia? Enggak. Alhamdulillah aku sehat. Ya berarti alat-alatnya itu bisa kita temui. Jadi kalau misalnya aku mau beli, datang aja ke sana langsung. Misalnya dia mau beli obat aku kan, nanti aku harus langsung datang alat yang aku kasih. Gitu. Ya itu dia pakai apa namanya? Kalau di alat yang di situ tadi? Bisa juga gitu ya. Soalnya tapi lebih mahal karena kita beli satuan. Biasanya satuannya itu 25 apa 35 satuannya. Jadi kita harus butuh infus set, kuing, terus tuh ini cairan. Oh, nama cairannya apa tuh? Kalau NaCl. NaCl. CL. Itu untuk yang apa tuh? DNA? Atau yang untuk semua itu pakai cairan NaCl? NaCl. Kalau itu kan ya lebih efektif ke kulit sih sebenarnya. Nah beli itu aja kan udah hampir 200 ribuan lah. Berapa? 200 ribuan berangkat itu kalau kamu beli satuan. Semuanya, jadi bahan dasarnya itu NaCl itu tadi. Untuk cairan ke tubuh kita masuk pakai NaCl. Terus di kombinnya kan ini banyak macam-macam dengan obat-obatnya. Obat-obatnya tergantung dengan mereknya. Yang ini infus Korea kompleks itu ini lebih mahal Mbak dari apa sih? Iya karena dia tuh cuma 4 kali sayang, nggak boleh lebih dari 4 kali infusnya. Oh? Kan kalau yang Korea, Taiwan sama yang Promosom itu nggak boleh banyak-banyak karena kan dia lebih cepat mencairnya. Oh lebih cepat ya. Tapi
haid itu? Biasanya 6-8 kali. 6 itu jarak waktunya berapa lama nih? Seminggu sekali bisa sayang. Kalau misalnya aku nggak sempet nih, bulan ini baru bisa, terus bulan depan suamiku baru ada waktu kosong. Enakan pakai kromosom. Kromosom mah sebulan sekali. Kalau nggak tahu. Nggak pernah main duitnya. Oh, kirain mbaknya yang ngeracik cairannya enggak ya? Pokoknya beli jadi itu ya. Obat-obatnya bukan sih, misalnya nanti ada bidan di sana, nanti bidannya yang masukin ke dalam botol cairan infusnya. Itu ya, kita ada suntiknya juga kan. Aku mau lihatnya. Ayo deh bu, suamiku pulang. Jadi apa ya? Suamiku itu dia nanti terus. Ya. Aduh, suamiku mana ya? Nah, itu udah banyak banget pasiennya, kalau dari 2014 udah praktek. Ada aku kalau pasien yang lebih dari kemarin pasiennya ada 4-6 ya di Waringin. Pakai Waringin. Ada saya juga di The Zuri ya. Gitu ya. Ntar berarti kalau kelewat bisa ya kalau ada waktu kosong ya. Kalau rame gitu. Kalau biar satu kalau lebih dari satu ya. Ntar kita ini deh kongsi. Tim investigasi Tribun Sumsel menemui pihak berkompeten dalam hal ini untuk mengetahui kejelasan dari praktik kecantikan ini. Sejumlah fakta mengejutkan berhasil kami ungkap dari investigasi kami terkait praktik infus whitening yang marak beredar di media sosial. Aktivitas, kan banyak aktivitasnya. Di luar ruangan aku oke, dalam ruangan juga aku jalan. Pengen tetap cerah adalah putih dong. Buat cowok kan sekarang, buat cowok kan sekarang kayaknya suntik putih itu udah main aja gitu. Tapi banyak endorse mau masuk nih kayak mau ngasih suntik putih, tapi masih aku pegang dulu sampelnya. Aku mau tanya dulu ke dokter, aman nggak sih dok buat suntik putih? Selain aman buat kesehatan, pas nggak buat cowok dok? Iya. Jadi kalau misalnya nih ya kita ngomongin soal suntik putih, kalau dari dokter kulit sendiri sebenarnya itu nggak menyarankan. Jadi suntik putih itu tidak disarankan untuk dilakukan. Kenapa? Karena yang pertama adalah efek sampingnya jauh lebih banyak dibanding manfaatnya. Jadi manfaat terapeutiknya. Jadi sebenarnya tujuannya, misalnya nih pasien tujuan untuk suntik putih pasti ingin mengubah pigmen kulit. Betul, pengen cepet praktis. Iya, tadinya jadi hitam, terus pengen jadi lebih putih gitu ya. Nah, sebenarnya pigmen itu sendiri tuh nggak bisa kita ubah. Jadi apalagi diubah secara permanen. Itulah kenapa orang yang habis suntik putih tiba-tiba jelas putih. Dan efeknya habis, balik hitam lagi. Balik hitam, terus banyak efek-efek lain. Iya, kesehatan terganggu dan lain-lain. Benar banget. Jadi kalau misalnya ditanya aman enggak, kalau kita sebagai dokter pasti tidak menyarankan. Tapi kalau memang butuh buat aktivitas yang butuh kayaknya nggak pede, daripada nggak pede berarti suntik putih. Saya pernah ditawarin dok sebelumnya. Oh iya? Saya pernah ditawarin. Jadi saya pernah ditawarin, terus saya minta sampelnya dulu nih, komentar yang lain. Dok, boleh. Ini saya sampai bingung ini nanti injeksinya gimana, agak ngeri dok masuk ke badan. Ngeri ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini aja kita tidak ada tulisan apa-apa. Boro-boro mau balai pom dan lain-lain gitu ya. Apa konten di dalamnya aja, kandungan di dalamnya aja kita nggak jelas. Yang ini juga, misalnya dia isi kayak air biasa gitu, terus tiba-tiba diinjeksikan ke badan. Coba deh kalau kita mikir secara logik aja, kita nggak tahu apa ini, tiba-tiba masuk ke badan kita, pasti efek sampingnya juga bakalan banyak, entahkah steril, entahkah ternyata serbuk-serbuk apa yang ternyata ketika masuk ke dalam badan bereaksi di ginjal, terus jadi batu ginjal, segala macam, ngeri banget kan. Jadi kalau biasanya ada di beberapa media sosial, kalau udah ngeliat kemasan sama review, kayaknya udah tertarik. Saya aja awalnya udah mau tertarik nih, tapi kalau udah dengar konsul dari dokter kayaknya ngeri ya? Ngeri banget. Harus tipsnya dok buat cari? Jadi sebenarnya kalau memang sangat dibutuhkan sekali, harus sangat dibutuhkan dibutuhkan sekali nih gitu ya.
Jadi sebaiknya konsultasikan langsung ke dokter kulit ya. Jadi bukan dokter abal-abal, bukan juga tenaga medis yang mengaku bidan atau perawat atau apa gitu. Jadi itu masih nggak boleh. Jadi harus dokter spesialis kulit. Kemudian dikonsultasikan langsung sebenarnya permasalahan kita apa. Sesungguhnya apa. Dan jika pun harus diinjeksikan, biasanya diinjeksikan sesuai dengan SOP-nya. Jadi harus dilakukan di klinik, nggak boleh di mobil. Karena saya pernah dengar karena buru-buru suntik di mobil. Jadi oke, kita janjian di mana nih buat suntik, di mobil aja, itu nggak boleh. Karena belum tentu steril tempatnya. Jadi harus dilakukan di klinik atau bisa juga dilakukan di rumah sakit gitu, dengan prosedur yang benar, yang jelas. Dan pastikan juga produk yang digunakan itu ada BPOM-nya, terdaftar, terus isi dan kandungannya juga jelas. Nah, terus dok, gimana kita bisa tahu ini aman atau enggak? Tapi kadang-kadang kan orang taunya saya aman nih, gitu, klaim aman versi kedokteran. Karena mereka suka mengklaim aman, gitu, apalagi di Instagram. Versi kedokteran, gitu, klaim amannya gimana dok? Jadi klaim aman itu yaitu tadi disesuaikan dengan kebutuhannya pasien gitu ya. Jadi biasanya kalau dokter kulit itu melakukan injeksi itu biasanya misalnya vitamin C, tapi vitamin C itu ada kadar atau dosisnya sendiri. Jadi nggak serta-merta 1000 atau yang dosis tinggi itu hasilnya jauh lebih baik, enggak. Jadi benar-benar disesuaikan sama pasiennya. Itulah kenapa konsultasikan terlebih dahulu. Jadi saya di sini nggak bisa mengatakan bahwa apa sih bahan-bahan yang aman, enggak. Karena setiap orang pasti berbeda-beda kebutuhannya. Gitu. Jadi misalnya kayak vitamin C, kalau misalnya mereka bilang vitamin C-nya 1000, padahal sebenarnya kemampuan ginjal kita sendiri itu hanya 1000 sehari. Iya. Belum nanti kalau vitamin C yang masuk dari buah dan lain-lain, itu gimana mencernanya. Nanti kita akan balik lagi ke efek samping dari suntikan itu sendiri. Akhirnya berefek kan, bukannya hasilnya bagus, malah dia mengganggu kerja ginjal dan lain-lain gitu. Tadi kan bilangnya medis dok, perawat, bidan, medis kan ya. Terus dia kalau menawarkan buat suntik itu harus gimana dok? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita bilangnya medis itu hanya dokter. Kalau perawat, bidan itu paramedis. Iya. Jadi mereka nggak boleh. Jadi sebenarnya semua obat-obat injeksi ini harus didapatkan dengan resep dokter. Jadi kalau paramedis yang melakukan pasti itu ilegal. Jadi dok, tadi kan kita kan bicara bidan, perawat dan lain-lain. Bicara sama vitaminnya dan itu kan di beberapa media bakal dijual online sekalipun, bahkan apotik pun katanya ada yang menjual, dan bidan sama perawat bantu untuk menyuntikannya saja dok, untuk metodenya saja. Itu gimana dok? Ya itu, jadi kesalahannya itu udah dari awal. Karena itu tadi beberapa apotik membiarkan untuk orang-orang membeli bebas. Padahal kenyataannya sesuai hukum nih ya, sesuai hukum dan aturan yang berlaku, semua obat-obatan injeksi harus dengan resep dokter. Cuma itu tadi karena terlalu terlalu meluasnya, jadi sulitnya pengawasan, baik itu dari BPOM ataupun dari tenaga dinas kesehatan sendiri. Tapi saat ini kita sedang berusaha untuk menertibkan itu semua. Salah satunya mulai dilakukan sidak-sidak ke beberapa salon, kemudian sidak-sidak ke beberapa apotik. Apabila ada penjualan di luar resep atau penjualan obat-obat tanpa ada BPOM-nya, nah itu biasanya semua apotik itu bakal kena denda dan ditutup. Nah, jadi sekarang tuh memang lagi fasenya penertiban yang seperti ini. Jadi kita juga dari dokter mulai mengkampanyekan untuk penggunaan obat-obatan yang aman, yang sesuai dengan BPOM. Jadi supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau misalnya kita ngomongin, ketika kita memasukkan satu obat nih ke dalam aliran darah, otomatis dia akan bereaksi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Jadi efektivitas yang pertama yang akut kalau kita bilang ya, yang mungkin terjadi adalah reaksi alergi. Nah, itu reaksi alergi itu datangnya serta-merta. Makanya kenapa itu tidak boleh dilakukan hanya di mobil, dilakukan cuma di kamar gitu ya. Karena ketika terjadi reaksi alergi, kita bilang namanya shock anafilaktik. Itu harus ditreatment dengan cepat dan segera, kalau nggak dia akan mengancam nyawa. Jadi ya reaksi alergi. Yang kedua adalah reaksi embolus atau sumbatan karena injeksi. Jadi ketika kita menginjeksikan itu tidak dengan benar, itu akan tercipta yang namanya gelembung udara. Jika gelembung udara itu masuk ke aliran darah kemudian menyumbat, bisa mati tiba-tiba tuh pasien. Makanya itu kenapa ada pernah kasus ya, ada yang injeksi whitening kemudian tiba-tiba dia meninggal. Itu karena sumbatan gelembung udara yang masuk itu bisa masuk ke otak, kemudian ya udah aliran darah ke otak berhenti. Itu yang mendadak dan yang paling fatal gitu ya, yang kita takutkan.
Yang kedua adalah jangka panjang. Oke. Mungkin sekarang pasien tidak merasakan karena mereka masih muda, ginjal masih berfungsi dengan baik, hati masih baik-baik saja gitu ya. Nah, ketika itu dilakukan terus-menerus, karena ini seperti candu. Jadi ya candu. Jadi suntik hitam lagi, suntik lagi, hitam lagi gitu. Jadi ketika dilakukan terus-menerus, ibarat mesin, ginjal itu bekerja jadi lebih keras. Nah, lama-lama seiring usia, akhirnya ginjalnya melemah. Itulah yang terjadi gagal ginjal, batu ginjal. Karena vitamin C itu kan menyebabkan terbentuknya batu. Kalau dengan kadar yang terlalu tinggi, itulah terbentuk batu ginjal. Kemudian gimana dengan fungsi hatinya? Karena hati itu kan berfungsi untuk mencerna obat-obatan yang masuk. Iya, sekali injeksi aman, 2 kali aman. Kalau udah puluhan, ratusan, udah deh, lama-lama hancur juga. Nah, kalau udah terjadi itu, biasanya gimana coba? Itu bisa permanen efeknya gitu. Oke, kaitannya sama lifestyle, Dok. Ini udah lifestyle nih, udah beberapa di media. Ada beberapa orang yang mikirnya udah disuntik nanti, kalaupun terjadi apa-apa, datang ke dokter. Sejauh ini yang datang ke dokter ini kasusnya separah apa, Dok? Ya itu tadi, terbentuknya batu ginjal, terus pasien-pasien yang masih muda, gangguan hepar, kirain kenapa ya, jadi tiba-tiba kuning gitu kan. Itu kan gangguan hepar itu tanda-tandanya misalnya ada sakit kuning atau apa, kirain kenapa, ternyata itu tadi karena dia kebiasaan injeksi whitening jangka panjang gitu loh. Jadi memang kalau dari sisi kita memang kalau ditanya apa kelebihannya, bahkan kelebihannya nggak ada sama sekali gitu. Jadi sebaiknya dihindarin. Kita selalu mengkampanyekan cintailah warna kulit kita karena kita terlahir di Asia, terutama di Indonesia, yang matahari sepanjang tahun gitu kan, nggak mungkin putih ya, gitu, beda banget sama bule gitu kan. Jadi cantik itu nggak harus putih gitu. Cantik itu atau kulit sehat itu bukan kulit yang putih, tapi kulit yang terbebas dari masalah kulit apapun itu gitu kan. Tapi bukan berarti harus putih. Cantik adalah hak semua wanita. Setiap wanita telah diberikan kecantikan alami dari Tuhan Sang Pencipta. Sudah seharusnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita seharusnya bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan.